Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar dasar pemrograman, yaitu tentang tipe data dan variabel. Nah, tipe data dan variabel ini sangat penting di mata pelajaran pemrograman karena ini adalah menjadi dasar di setiap bahasa pemrograman. Itu pasti memiliki tipe data dan variabel. Nah, yang pertama kita bahas tipe data. Sebelum tahu tipe data, kita tahu data terlebih dahulu. Jadi data itu apa sih? Secara singkat, data itu adalah informasi ya. Jadi misalnya nama kamu siapa? Nama saya A. Nah, maka itu adalah merupakan data. Umurnya berapa? Sekian. Nah, maka itu adalah data. Jadi secara singkat, data itu adalah informasi. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya ada variabel. Variabel ini apa sih? Variabel ini bisa dikatakan secara singkatnya itu adalah wadah. Ya, wadah. Jadi fungsi dari variabel tadi adalah menampung atau mewadahi informasi dari data. Oke. Lanjut ke tipe data. Jadi tipe data ini ada beberapa tipe data. Di sini dicontohkan ada 6 tipe data nih. Ya. Ada 6 tipe data. Yaitu yang pertama ada string, integer, single, currency, date, dan boolean. Nah, masing-masing ini khusus untuk masing-masing data. Misalkan string. String itu untuk tipe data teks ya, atau huruf seperti ini. Kemudian integer itu merupakan tipe data yang berupa angka bulat. Kemudian single ini adalah tipe data merupakan angka pecahan. Kemudian currency itu adalah mata uang, date adalah tanggal, boolean adalah true atau false ya, benar atau salah. Jadi kita bahas string itu adalah tipe data berupa huruf atau teks. String di dalam bahasa yang lain itu bisa disebut dengan karakter ya, biasa disingkat dengan char itu. Kemudian yang berikutnya integer itu adalah tipe data angka bulat, misalkan umur, berat badan, tinggi badan, itu menggunakan integer. Kemudian single itu adalah berupa angka pecahan, misalkan jarak dari rumah ke sekolah itu menggunakan pecahan, atau ya bisa berupa bulat. Kemudian yang berikutnya adalah currency, itu adalah mata uang. Kemudian date itu tanggal, biasanya untuk tanggal lahir dan lain-lainnya. Kemudian boolean itu true dan false, benar atau salah ya, atau bisa 0 dan 1 tuh. Oke, di sebelah kanan kita sudah punya beberapa jenis data nih. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jarak rumah, tinggi badan. Nah, coba kita identifikasi ini tipe datanya apa ya. Misalkan seperti yang pertama nama. Nama itu isinya adalah teks ya, misalkan Aan, Budi, Chandra, seperti itu. Maka nama itu adalah tipe datanya adalah string karena berupa huruf. Kemudian yang berikutnya tempat lahir. Tempat lahir ini berisi alamat wilayah ya. Jadi pastinya menggunakan huruf. Jadi tipe datanya adalah string. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir pasti menggunakan date karena dia berupa tanggal ya. Yang berikutnya alamat. Alamat ini sama dengan tempat lahir ya, sama-sama nama wilayah, berarti menggunakan string. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini biasanya kan menggunakan satuan kilometer dan biasanya ada komanya. Misalkan 1,5 kilo atau 2,5 kilo atau 5 kilo bulat gitu. Tapi kita di sini kalau misalkan kita menggunakan integer ya, misalkan di sini kita menggunakan integer, nanti dia tidak bisa menampung data yang berupa koma, berupa pecahan. Maka kita di sini gunakan single. Tuh. Nah, di tinggi badan ini juga biasanya terdapat koma, maka kita gunakan single. Jadi intinya kalau misalkan kayak umur itu bulat, biasanya bulat, atau nomor sepatu, nah itu bulat.
Nah, itu menggunakan integer. Selainnya itu gunakan single untuk mengantisipasi adanya bilangan desimal. Nah, oke, ini adalah tipe data. Yang berikutnya kita akan belajar tentang variabel. Nah, variabel ya, yaitu adalah wadah, itu memiliki beberapa aturan. Ya, dalam penggunaannya itu memiliki beberapa aturan. Aturan variabel ini, ya, aturan di dalam penamaan variabel ini sangat penting dipelajari. Karena apa? Masing-masing bahasa pemrograman itu pasti punya variabel, dan aturan ini berlaku di semua bahasa pemrograman. Paham ya? Jadi variabel itu pendeklarasiannya, ya, atau penamaannya itu memiliki beberapa aturan, ya, dan aturan ini baku digunakan di semua bahasa. Peraturan yang pertama yaitu harus diawali dengan huruf, jadi tidak bisa diawali dengan angka atau tanda baca, ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menggunakan spasi, ya, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi tidak boleh ada spasi karena nanti akan terbaca sebagai terpisah. Itu terbaca sebagai dua suku kata. Nah, maka spasi ini bisa digantikan dengan menggunakan underscore, ya, garis bawah yang ada di bawah itu, atau menggunakan camel case. Seperti apa camel case nanti kita contohkan di sebelah kanan sini. Kemudian yang berikutnya tidak boleh menggunakan karakter khusus. Karakter khusus ini yang biasanya itu berupa operator plus, minus, kali, bagi, dan penggabungan string, persen. Nah, itu tidak boleh digunakan. Kemudian peraturan yang terakhir adalah tidak boleh menggunakan kata kunci, ya. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah dikenali oleh bahasa pemrograman itu. Misalkan di dalam Visual Basic itu ada dim, ya, ada dim, itu untuk pendeklarasian ini tidak boleh digunakan lagi. Kemudian misalkan ada else atau for untuk pengulangan, if. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk variabel. Karena apa? Karena si bahasa pemrogramannya sudah menyimpan atau sudah mengetahui bahasa itu. Tuh. Jadi tidak boleh menggunakan kata yang sudah digunakan. Oke. Di sebelah kanan ini sudah ada beberapa data nama lengkap, ya, yang variabelnya akan kita benarkan. Di sini adalah contoh-contoh yang salah. Misalkan seperti nama lengkap. Nah, di sini nama lengkap di sini variabelnya tidak boleh, ya, menggunakan spasi. Maka kita bisa perbaiki dengan nama underscore seperti ini, lengkap. Nah, seperti ini, ya. Atau bisa juga menggunakan peraturan camel case. Camel case itu seperti apa sih? Camel case itu seperti ini. Camel, tulisannya seperti ini, camel, kemudian case. Camel case ini adalah punuk unta. Jadi peraturannya adalah di depan menggunakan huruf kecil, kemudian kata kedua, awal huruf kata kedua itu menggunakan huruf kapital. Jadi kalau misalkan nama lengkap, bisa gunakan kita camel case, yaitu nama, kemudian L-nya kapital, lengkap. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, kemudian yang berikutnya ada 12 kelas, ya. Misalkan kita mau ada 12 kelas. Nah, di sini tidak bisa digunakan. Karena apa? Tidak boleh diawali dengan angka. Peraturan yang pertama harus diawali dengan huruf. Jadi kalau misalkan seperti ini, bisa kita gunakan kelas 12 atau kelas underscore 12. Oke. Kemudian yang berikutnya ada umur. Ini menggunakan bintang umur. Nah, bintang ini merupakan operator di dalam Visual Basic, yaitu pengali, ya, perkalian. Dan di bahasa programan yang lain juga bintang ini digunakan sebagai pengali, maka tidak boleh digunakan, maka umur saja. Gitu. Paham ya? Oke, jadi itu materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tipe data dan variabel. Ini tidak terkunci di Visual Basic saja, namun untuk seluruh bahasa pemrograman. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.